langsung pada poin. Penuntut umum ya, silakan Pak. Izin yang mulia, JPU dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat tim penasihat hukum dan para hadirin yang sama saya hormati. Anna wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasirin min ahli. Sebuah kesyukuran karena pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 saya diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sidang pembacaan nota pembelaan di hadapan yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi ini dalam ruang sesap pengadilan, di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagi langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, saya meyakini bahwa dalam sidang inilah cahaya keadilan yang terang benderang akan didapatkan melalui keputusan Majelis Hakim yang terhormat. Majelis Hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan psikis serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata. Terlebih lagi saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opini yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Mulai dari berita bohong atau hoax bahwa saya menghilang dan melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri, sampai pada hal-hal yang menurut saya melampaui batas keadaban masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu sebagai aparatur maupun anggota masyarakat. Pembentukan atau framing opini tersebut seakan menjadi vonis yang mendahului putusan hakim. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang yang sebenarnya mau memberi kedudukan baik fakta maupun moral. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnahan? Apalagi sepemahaman saya, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebagai manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination, dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan, karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan, dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri,
namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri. Sejenak saya tidak mampu membayangkan hal ini, Yang Mulia. Saya dan keluarga hanya bisa menyerahkan kehadirat ilahi terhadap pengkhianatan kebaikan yang telah saya berikan kepada saudara Panji. Tuduhan Panji terus akan melekat sepanjang hidup saya. Meskipun demikian istri dan anak-anak saya dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan mengingatkan dan meyakinkan saya bahwa api keadilan tidak akan pernah padam bagi orang yang bekerja demi kebaikan orang banyak. Untuk itulah saya terus tidak boleh berhenti menantikan keadilan melalui penetapan yang mulia majelis hakim. Harapan keadilan itu terus ada selama 160 hari berlangsungnya sidang ini. Dari dalam kamar sempit ruang tahanan yang jauh dari berbagai fasilitas dan kehangatan keluarga terus terpanjatkan agar keadilan bagi saya yang telah mengabdi dan meniti karir semenjak dari lurah, kepala bagian, camat, saya sekwilda, saya bupati, saya kepala biro, saya wakil gubernur, saya gubernur, dan menteri dapat terijabah oleh Allah. Demikian pula saya berharap mampu beradaptasi untuk lepas dari tekanan opini menyesatkan yang saya hanya ingin membandingkan betapa sulitnya fakta yang saya lihat dan alami ketika bangsa bersoal. Saya menjadi orang yang dipercaya oleh Presiden dan negara dalam menata relawan tsunami Aceh. Hari ketiga tsunami, saya sudah berada di sana atas perintah negara menangani masalah tsunami Aceh. Dan pada saat konflik-konflik perdamaian yang terjadi bagi kepentingan bangsa, saya koki perdamaian kerusuhan Ambon, perang etnis, perang agama. Saya kokinya pertemuan Poso, dan saya senior advisor yang diutus oleh negara menyelesaikan masalah Papua yang terakhir. Yang Mulia Majelis Hakim, di dalam tuntutannya jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa saya dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan kemudian memohon agar saya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 dan 30.000 US dollar yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pledoi pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok, Yang Mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran jernih Yang Mulia Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa, serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif. Dan saya jadikan semua tugas saya, fungsi saya, tanggung jawab saya adalah bagian ibadah saya pada Allah. Yang ketiga,
permohonan saya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menegakkan keadilan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas, atau jika tetap menganggap saya bersalah mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dari 3 poin besar di atas, perkenankan saya menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut. Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak dan hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya dan senyatanya. Dalam catatan saya, sidang ini telah berlangsung selama 20 kali sidang dengan dinamika keterangan para saksi yang secara luar biasa berdampak membunuh karakter saya, serta menyerang diri dan kehormatan pribadi saya beserta keluarga. Selaku Menteri Pertanian, saya selalu menekankan agar setiap aparatur pemerintah yang berada dalam lingkungan kementerian yang saya pimpin haruslah memiliki etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap tanggung jawabnya selaku aparatur negara. Hal tersebut saya tekankan dan dalam setiap rapat-rapat. Selaku pembantu Presiden tentu saya memiliki harapan besar agar bisa berkontribusi besar kepada negara di bidang pertanian. Demi tujuan itulah saya bekerja tanpa mengenal lelah agar target yang ditetapkan oleh Presiden atau oleh negara dapat tercapai. Berbagai inovasi dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan negara lahir dari meja rapat kementerian yang saya pimpin. Begitu pula dukungan program pemberantasan korupsi yang mengakomodir semua program KPK dan para penegak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan Kementan, terutama koordinasi dan supervisinya yang terus dilakukan pada Irjen dan Dirjen Kementan. Demikian pula dengan turut serta mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan Kementan dalam bentuk himbauan maupun edaran. Berbagai cara dan upaya yang saya lakukan termasuk memasang target pada setiap direktorat. Hal-hal inilah yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan keseriusan saya selaku Menteri Pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya, biasa kita sebut dengan istilah asal Bapak Senang, adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini. Asal Bapak Senang bukan hanya sekedar istilah sebagai cerita. Nama grup band ABS atau nama grup band Istana yang muncul pada zaman Orde Lama. Asal Bapak Senang, ABS, sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno, hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan Presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan, namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama, bahkan lebih ekstrim, di mana seorang anak buah pada kementerian yang saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius, karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya, dengan harapan jabatannya aman, bahkan baik, bahkan naik. Namun hal ini berbeda diungkapkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya. Cuma terkonstruksi, menuding ke atas, ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, cucu saya bisa kenal, tahu, apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka dan berharap pamrih, antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain dengan modus menawar-nawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan dan berbagai perbaikan.
Dan semua ini seakan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas, nanti kami yang selesaikan, nanti kami yang selesaikan. Dari rangkaian proses persidangan, akhirnya saya mengetahui bahwa saya dinyatakan sebagai tersangka pada tahap penyidikan dan diajukan di persidangan ini sebagai terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan yang menyebut-nyebut nama saya, memberatkan saya tersebut selain tidak sesuai dengan kenyataan, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti sah, sehingga seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan saya bersalah melakukan tindak pidana yang saya uraikan sebagai berikut. Pertama, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar asas non testimonium di auditu, keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan keterangan saksi, karena didasarkan keterangan saksi yang hanya mendengarkan dari kata orang lain, yang hanya katanya. Keterangan para saksi seperti saksi Kasdi, para dirjen, direktur dan seluruh saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa saya memerintahkan untuk melakukan pungutan, urungan, atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang. Semuanya tidak diberikan dalam kapasitas saksi tersebut mendengar langsung perintah dari saya. Mereka tidak pernah mendengar dari mulut saya. Semua menyatakan mendengar dari saksi Panji yang merupakan ajudan saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya. Yang mulia majelis, perkenan saya mengingatkan kita semua keterangan saksi melalui video berikut. Izin yang mulia. Ini dalam persidangan yang pertanyaan dulu. Silakan. Yang mulia, Bapak sekalian yang kami muliakan, apa pernah dengar saya perintah langsung, baik katanya atau apa ceritanya saya perintah langsung dan minta uang, minta dibayarkan, pernah dengar atau seperti itu? Yang langsung dari saya, adik, kan ini adik-adik saya ini semua pernah dengar? Tidak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saudara tidak pernah berhubungan dengan terdakwa kan? Tidak pernah. Jelaskan pada persidangan. Kan berjenjang Pak, nggak mungkin. Bukan masalah mungkin dan tidak mungkin. Dia tidak pernah intinya Pak. Fakta. Apakah saudara pernah dan dimintai langsung oleh? Tidak pernah. Konfirmasi mengenai permintaan dari orang lain itu tidak pernah. Itu cukup. Yang kedua, Pak yang mulia, di Kementan penuh player Pak. Kami mendapat penghargaan dari KPK 4 kali tentang korupsi. Silakan. Apakah sama sekali tidak pernah lihat player terhadap jangan korupsi, gunakan SOP dan don't ever against the law, seperti itu, no corruption. Pernah nggak pernah nggak lihat itu? Bahkan di Kementan yang besar sekali satu gedung, bermasalah lihat sedikit terdakwa sebagai menteri pertanian pernah tidak mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Dengar nggak saudara? Pernah dengar? Ada. Nanti diperlihatkan. Saudara kan dalam nota pembelaan sudah perlihatkan semua. Makasih. Ada. Makasih. Ada. Kami akan sampai di pembelaan nanti. Makasih. Kami teruskan yang mulia, izin CPU yang kami cintai. Ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sejalan dengan itu pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu. Kenyataannya para saksi, yaitu saksi Kasdi, para dirjen, direktur dan seluruh saksi dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan atau BAP tingkat penyidikan maupun dalam keterangan di persidangan yang diambil sumpah menyatakan bahwa keterangannya diperoleh dari saksi Panji tanpa melakukan konfirmasi langsung dari saya, baik melalui telepon maupun WhatsApp grup yang kami miliki, dan setiap hari berlangsung komunikasi. Tidak mendengar secara langsung dari saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya.
sehingga keterangan saksi-saksi yang memperoleh informasi dari orang lain atau testimonium di auditu sesuai pasal 185 ayat 1 KUHP berikut penjelasannya tidak dapat menjadi alat bukti untuk menyatakan kesalahan saya, dan sejatinya saya memang tidak pernah menyampaikan pada saksi hal-hal yang diterangkan para saksi tersebut. Yang kedua, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Ketentuan tersebut hanya dapat disimpangi apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana disebutkan pada dalam pasal 185 ayat 3 KUHP. Sejalan dengan itu, pasal 83 KUHP juga menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari rangkaian ketentuan hukum tersebut saya sangat jelas bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan seorang harus didasarkan atas dua alat bukti yang sah. Di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan saksi Panji yang menyebutkan saya memerintahkan untuk melakukan pengumpulan, menyerahkan dan atau memberikan sejumlah uang dan barang hanyalah keterangan satu orang saksi saja, karena saksi Panji menyatakan bahwa saat menerima perintah itu hanya seorang diri tanpa adanya orang lain yang mendengarkan. Terlebih itu memang saya tidak pernah menyatakan atau menyampaikan pada saksi Panji baik perintah maupun arah yang bersifat menyimpang, sehingga keterangan tersebut tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Dari perspektif hukum, keterangan tersebut hanya keterangan satu orang saksi Panji saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Keterangan saksi Kasdi, saksi para dirjen, saksi direktur dan saksi lainnya menyebut-nyebut atau mengait-ngaitkan nama saya juga hanya didasarkan pada informasi atau mendengar dari keterangan saksi Panji yang selain berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 serta pasal 185 ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu yang tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Juga keterangan tersebut hanyalah keterangan mandiri yang terpisah atau saling berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 85 ayat 3 maupun ayat 4 KUHP, sehingga tidak dapat pula digunakan untuk menyatakan kesalahan saya. Apalagi senyatanya memang tidak pernah ada perintah dari saya kepada saksi Panji maupun kepada siapapun untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau penyimpangan. Yang ketiga, dakwaan tuntutan terhadap saya mendasarkan pada asumsi pendapat saksi melanggar asas keterangan saksi tidak boleh merupakan pendapat atau pemikiran, tetapi harus menjadi peristiwa yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri dan alami sendiri. Pasal 185 ayat 5 KUHP menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Ketentuan ini memperkuat pengaturan dalam pasal 1 ayat 26 dan 25 KUHP bahwa keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti adalah keterangan saksi-saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan yang merupakan pendapat hasil pemikiran adalah keterangan ahli dan bukan keterangan saksi. Keterangan saksi harus merupakan fakta yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Seorang saksi tidak boleh memberikan pendapat atau pemikiran tentang sesuatu yang diterangkannya, tetapi hanyalah boleh menerangkan peristiwa yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya tentang apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Saksi Panji menerangkan diantaranya bahwa saya disebut banyak mengangkat pejabat Kementerian Pertanian, orang-orang dari Sulawesi Selatan, yang menurut pemikiran saksi Panji karena dianggap lebih loyal tanpa batas. Keterangan saksi Panji yang jelas-jelas bukan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, tetap menyatakan bahwa jika orang Sulawesi Selatan yang diangkat sebagai pejabat akan lebih loyal tanpa batas kepada saya merupakan gambaran yang bersifat abstrak, bukan pengalaman pribadi
dan menunjukkan betapa keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, tapi merupakan pendapat maupun rekaannya. Keterangan saksi Panji yang merupakan pendapat bukan fakta tersebut sangat tendensius dan seolah-olah dikonstruksikan atau dipancing-pancing oleh pihak tertentu untuk menonjolkan sisi buruk saya tanpa dasar argumentasi yang jelas. Pasal 1 angka 27 KUHP secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi Panji yang demikian merupakan keterangan saksi Panji yang lainnya yang seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya. Yang keempat, dakwaan dan tuntutan melanggar pasal 185 ayat 6 KUHP perihal dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya karena didasarkan pada keterangan saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Pasal 185 ayat 6 poin D KUHP menyatakan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Yang mulia majelis hakim, perkenan saya memperlihatkan video keterangan saksi Dirjen di persidangan ini. Izin yang mulia. Apakah ada informasi yang saudara dengar sendiri ya? Atau dari teman-teman eselon 1 yang lain bahwa itu sudah ditentukan memang untuk anggaran itu yang sharing itu sudah ditetapkan 20% dari anggaran yang ada. Saudara, tidak pernah kami mendengar itu yang mulia. ya? Tidak pernah kami mendengar. 20%, kata-kata 20% untuk anggaran kami. 20%. Ya, kami tidak pernah mendengar itu. Sharing 20%. Siap, tidak pernah. Tidak pernah saudara Tidak pernah. disampaikan oleh kepada saudara mungkin tidak. Dirjen yang lain mengungkapkan ke saudara atau badan yang lain. Izin yang mulia, kalau bunyi 20% anggaran, kami tidak pernah menerima informasi itu. Tidak pernah. Kecuali program. Ya? Kecuali program. Maksudnya program apa? Program kan ada program kita di Kementan, 20% diskresi pimpinan, itu kami disampaikan. Oh gitu. Ya, kalau program. Itu resmi ya? Artinya disampaikan bahwa menteri kalau itu. Oh itu disampaikan oleh menteri. Apakah seri 20% itu untuk kepentingan beliau atau untuk kepentingan dinas? Kepentingan dinas. Dinas ya? Kepentingan dinas. Ini misalnya untuk Pak kepentingan Menteri ada dinas. kunker dan lain sebagainya Jelas. itu. Situ. Baik ya. Jadi saudara tidak mendengar sharing 20% itu ya? Tidak. Pernah saudara mendengar itu. Baik. Sharing 20% itu apakah disampaikan oleh Sekjen dalam Kasdi maupun oleh Menteri, saudara tidak pernah dengar? Kami tidak pernah mendengar untuk sharing anggaran 20%. Baik, ini fakta ya, fakta. Yang mulia kami lanjutkan, izin. Saksi Panji dalam BAP penyidikan maupun di persidangan menyatakan bahwa saya pernah meminta 20% dari setiap anggaran yang masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Anggaran Kementerian Pertanian setiap tahun adalah bersekitar kurang lebih 15 triliun yang mulia. Saya sudah menjabat sejak akhir 2009, apabila dihitung 20% atau 1/5 selama 4 tahun sejak 2020 sampai dengan tahun 2023, yaitu 2% atau 1/5 kali 15 triliun per tahun kali 4 tahun sama dengan 12 triliun yang mulia. Maka saya telah menjadi orang yang sangat kaya raya dan berkecukupan, sementara semua harta benda saya yang telah disita oleh penyidik tidaklah besar, sangat jauh dari nilai tersebut. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi Panji tersebut tidaklah masuk akal. Selain itu, apabila benar ia menyampaikan kepada saksi Sekjen, para dirjen, saksi direktur dan saksi lainnya bahwa menurutnya saya telah memerintahkan hal-hal seperti pungutan dan urungan atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang yang tidak pernah saya perintahkan, menunjukkan pula bahwa saksi Panji bisa dan biasa mencatut nama saya yang memperlihatkan bahwa saksi Panji mempunyai cara hidup dan kesusilaan yang buruk, tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya, dan memang itu sangatlah tidak benar adanya yang mulia. Begitu pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa apabila ada pejabat eselon 1 dan eselon 2 tidak bersedia memenuhi permintaan saya akan dimutasi, juga tidak masuk akal.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian, tidak ada kewenangan saya terkait pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian pejabat eselon 1, eselon 2, bahkan eselon 1 sekalipun. Tetap melalui sebuah SOP yang diatur oleh aturan undang-undang yang ketat. Semua itu kewenangan dan tugas pokok Saksi Kasdi selaku sekjen didasari oleh Pepres. Ini ada aturan dasarnya, Pepres nomor 117 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 19 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Saya tidak mungkin turut campur dalam proses tersebut apabila dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 menganut merit system, di mana selaku pembina kepegawaian saya hanya membentuk pansel dan prosesnya selebihnya berada di pansel tersebut. Panitia seleksi. Pembina kepegawaian dalam hal ini menteri hanya memilih dari nama-nama yang disodorkan oleh pansel tersebut. 3 nama saya tidak pernah koreksi, mulai dari saya penjabat di gubernur, bupati, selalu saya ambil yang tertinggi. Boleh dicek. Saya tidak pernah mengambil urutan 1, 2, 3 walaupun itu hak prerogatif untuk mengambil yang di bawah, kedua atau tiga. Saya ngambil yang paling di atas. Apabila saya tidak mempunyai kewenangan dalam proses memaksakan diri untuk mempengaruhi sekjen melalui penyalahgunaan berdasarkan aturan, mereka pun dapat mengajukan proses keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Ini diatur, Bapak. Mereka bisa mengatur ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Mereka bisa komplain ke Komisi ASN. Bahkan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di era sekarang tidak seperti dulu, Bapak. Transparansi, keterbukaan seperti sekarang dapat juga menyebarluaskan melalui berbagai media sehingga viral. Kenyataan hal tersebutlah tidak pernah ada karena memang saya tidak pernah melakukan perbuatan mengancam, melakukan mutasi atau demosi pejabat. Selama saya 30 tahun lebih menjadi pejabat tertinggi di unit kerja. Karena memang sangat tidak masuk akal bila saya melakukan hal seperti itu, tidak perlu. Keterangan-keterangan saksi Pak maupun saksi lainnya di dalam suatu hal tidak masuk akal dan tidak benar, berbohong, maka dapat dipastikan bahwa keterangan-keterangan lainnya pun juga tidak benar, Yang Mulia. Oleh karena itu dakwaan dan tuntutan yang berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya karena tidak benar tersebut didasarkan pasal 185 ayat 6 KUHP seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya. Yang kelima, dalam dakwaan tuntutan terhadap saya melanggar prinsip penyelesaian hierarki hukum yang wajib mendahulukan penyelesaian dari hukum administrasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum pidana sesuai ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-Undang nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana ini menjadi pegangan seluruh pejabat pemerintahan sebagai hukum material dan hukum payung atau umbrella law bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang pada bagian menimbang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi solusi dalam memberi perlindungan hukum bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pejabat pemerintah. Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 2014 tersebut juga menyatakan bahwa untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan juga harus didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila rangkaian proses hukum administrasi tersebut belum atau tidak dijalankan, maka pada pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan proses hukum pidana. Terkait dakwaan dan tuntutan bahwa saya telah melakukan kunjungan kerja dinas ke Saudi Arabia, di segala kegiatan tersebut melakukan ibadah umrah beserta keluarga atau pembelian barang dengan ditalangi terlebih dahulu yang kesemuanya menurut saksi sumber dananya berasal dari anggaran negara, maka setiap saat pun saya selalu siap untuk menggantinya. Akan tetapi sampai dengan saya ditetapkan sebagai tersangka,
bahkan dimasukkan dalam penjara. Tidak pernah terdapat pemberitahuan tagihan kepada saya di sela kesibukan saya, serta tidak pernah pula terdapat laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal atau pemerintah. Tidak ada APIP yang menyatakan adanya kerugian negara maupun adanya penyelenggaraan kerugian negara sesuai dengan PP 19/2018. Oleh karena itu ketiadaan kedua instrumen di atas, maka tidak terdapat pula putusan pengadilan, maka tidak terdapat pula putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dengan tiadanya hierarki proses hukum administrasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang saya pahami, terhadap saya harusnya tidak dapat dilakukan proses secara pidana. Hukum pidana merupakan upaya terakhir, ultimum remedium, asas apabila secara hukum lainnya tidak memadai atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Sementara sarana hukum lainnya terutama hukum administrasi yang diamanatkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan belum dijalankan. Terhadap saya telah secara terburu-buru dilakukan proses hukum pidana. Yang mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, PH dan hadirin sekalian. Yang keenam, terhadap saya tidak dapat dibebankan pertanggungjawab pidana karena tidak terdapat niat jahat non mens rea. Di persidangan terdapat saksi yang menyatakan bahwa jika ada pejabat eselon 2 yang tidak mematuhi perintah saya akan dilakukan mutasi demosi, padahal tersebut bukan kewenangan saya. Begitu pula terdapat saksi yang mengatakan bahwa membawa durian ke rumah, padahal saya dan keluarga saya termasuk orang yang tidak suka makan durian, dan dibawanya durian ke rumah saya juga tanpa sepengetahuan atau izin dari saya. Selain itu terdapat pula dakwaan adanya biaya untuk pembelian atau sewa mobil, renovasi rumah dan lain sebagainya. Kesemua hal tersebut dilakukan atau terjadi tanpa seizin saya, karena memang ini adalah operasional yang sangat teknis, tetapi berasal dari inisiatif dan dikerjakan oleh pejabat Kementerian Pertanian dari Biro Umum yang secara hierarkis tanggung jawab dan tanggung gugatnya yang tertinggi hanya kepada kepala atau kepada sekretaris jenderal. Mereka di bawah sekretaris jenderal. Saya selalu katakan yang mulia, tugas menteri adalah penjabaran visi presiden dan negara. Tugas eselon 1 adalah melakukan pengolahan program strategis. Eselon 3 adalah pengolahan kegiatan operasional, dan eselon 3 ke bawah adalah teknis operasional, technical operasional, operasional technical. Oleh karena itu tidak mungkin seorang menteri turun sampai ke bawah seperti itu. Saya menjabat sebagai Menteri Pertanian dan lingkup dan luas tanggung jawab yang demikian besar, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, sehingga tidak mungkin saya mengetahui apalagi mencermati hal-hal sekecil seperti itu, di mana Indonesia dalam keadaan yang tidak biasa-biasa, ancaman darurat krisis pangan dunia. Sependek pengetahuan saya terkait hukum pidana, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu antara lain niat atau itikat jahat, mens rea, dan adanya perbuatan yang dapat dipidana, actus reus. Apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan dipandang sebagai actus reus, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi bukan bagian dari ide, inisiatif maupun pertujuan saya, maka tidak ada mens rea pada diri saya, dan tidaklah sepantasnya saya dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Saya merasa sangat terkejut dengan tuntutan jaksa menggunakan terminologi kata tamak dalam pertimbangannya untuk memberatkan saya. Saya tidak mengerti dan paham dengan kata itu karena tidak pernah mendengar dalam dakwaan, dan juga hal tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan selama ini. Saya hanya melihat sebagai asumsi dan pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian terhadap saya, padahal faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawahan saya, apalagi secara aktif menagih-nagih, menelpon-nelpon dan lain-lain, baik secara tatap muka maupun langsung, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp, sama sekali tidak pernah terjadi. Saat keluar sidang ada pengunjung bertanya jika memang tamak karena tuduhan karena saya
dicegat di sini. Apa istilahnya bagi orang yang memeras saya? Apa lembaga yang memeras kamu, kekuasaan politik yang memeras kamu? Saya tidak bisa menjawab, Yang Mulia. Wallahu alam, dan mudah-mudahan tidak ada hal seperti ini. Saya cuma bisa mengatakan seperti itu. Peningkatan pencapaian diraih bukan semata-mata tugas menteri saja, tetapi juga ditentukan oleh sebuah leadership, seorang yang ditunjuk mengemban tugas dan amanah tersebut. Bagaimana mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengevaluasinya. Sekali lagi, menteri sebagai jabatan politik tidak hanya diukur dari tugas pokok yang diatur dalam sebuah kalimat aturan, tetapi dibutuhkan juga sosok yang punya attitude dan etos yang bisa mendorong pencapaian diinginkan. Namun sayangnya pada fakta persidangan juga terungkap bahwa Safi melakukan hal-hal yang menyimpang tanpa seizin sepengetahuan saya. Saya sangat mendukung program pemberantasan korupsi. Saya mengakomodir semua program-program KPK di Kementan dan para penegak hukum dalam berbagai kegiatan di lingkungan Kementan, terutama kami mendapatkan supervisi dan koordinasi yang tidak pernah berhenti, khususnya pada Irjen dan semua Dirjen di Kementan, termasuk mengkampanyekan semangat anti korupsi bagi Kementan maupun jabatan sebelumnya. B. Jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya yang syarat prestasi, integritas, dan tidak berperilaku koruptif, Yang Mulia. Maaf, tidak riak, saya harus kemukakan ini. Saya adalah ASN dan birokrat karir yang telah mengabdi kepada negara selama lebih dari 44 tahun. Itu setengah lebih dari usia saya. Sebagian besar menjalani dalam posisi pengambilan kebijakan pimpinan wilayah, mulai dari unit wilayah terkecil ke wilayah yang lebih luas. Saya sebagai lurah, saya camat, saya bupati, saya wakil gubernur, saya gubernur sehingga dipercaya sebagai menteri. Dengan segala kerendahan hati saya sampaikan bahwa selama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai pimpinan wilayah dan unit wilayah terendah, lurah sampai menteri, saya menorehkan banyak prestasi. Izinkan Yang Mulia. Yang pertama, saya menjadi lurah, saya menerima penghargaan juara lomba desa seprovinsi Sulawesi Selatan. Pada saat menjadi pelaksana yang juga saat itu menjadi pelaksana tugas kepala desa Bontolangka Kabupaten Goa, menjadi juara lomba desa tingkat Sulawesi Selatan. Saya selalu dengan prestasi yang mulia. Yang kedua, menjadi camat toladan se-Sulawesi Selatan yang pada tahun 1984 mendapatkan kesempatan menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara pada saat itu bersama camat-camat toladan di seluruh Indonesia. Saat itu saya merupakan camat termuda yang ada di Indonesia. Ketiga, saat saya menjadi bupati, meraih penghargaan yang pertama, tentu yang utama aja, penghargaan Upakarti bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia 1997, penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 1997, penghargaan Bakti Koperasi dan Pengusaha Kecil dari Menteri Koperasi dan UKM 1997, penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1998, penghargaan Satya Lencana Pembangunan tahun 2001, daerah percontohan otonomi pertama di Indonesia tahun 2001, di Kabupaten Gola yang merubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang otonomi daerah, dan itu dimulai dari kabupaten yang saya pimpin. Yang lain adalah di Goa lah terfasilitasi perdamaian konflik Ambon dan konflik Poso yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Malino I dan Malino II. Saya yang di lapangan, Yang Mulia. Saat menjadi wakil gubernur Sulawesi Selatan, saya meraih penghargaan produksi beras di atas 5%, mendukung P2BN 2008, penghargaan agroinovasi tahun 2009, penghargaan Satya Lencana Wirakarya 2003, penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pertanian 2007, penghargaan sebagai relawan kesehatan atas individu yang sangat berkomitmen melakukan upaya kemanusiaan dan respon darurat bencana gempa di tsunami Aceh oleh Menteri Kesehatan 2004. Pada saat menjadi relawan Aceh, saya membangun 2 rumah sakit darurat, mengadopsi 20 anak yatim dan mahasiswa
yang terancam putus sekolah dan di tingkat akhir semester koasnya akan putus. Oleh karena itu saya bawa ke Makassar, bertempat di kediaman rumah saya sebagai wakil gubernur. Di antara mereka sekarang ini rata-rata sudah menjadi dokter dan menjabat di beberapa instansi dalam dan luar negeri. Yang kelima, saya menjadi gubernur Sulawesi Selatan meraih penghargaan berjumlah 226 penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra Utama Pertanian oleh Presiden 2001 yang diserahkan oleh Presiden SBY. Bintang ini tertinggi di Indonesia. Ada Bintang Mahaputra Nararia, ada Bintang Mahaputra, tapi yang utama hanya saya yang meraihnya sebagai gubernur kepala daerah. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha Prasamya Purna Karya Nugraha oleh Presiden Republik 2014. Hanya 3 gubernur meraih. Aswar Anas di Sumatera Barat, Suparjo Rustam di Jawa Tengah, dan saya Syahrul Yassin Limpo di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, penghargaan sebagai provinsi terbaik dan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia 2015. Penghargaan satelit rencana pembangunan pertanian atas peningkatan produksi beras dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008 dan 2009. Saya mendapatkan gubernur terbaik pada penghargaan kepemimpinan daerah atau Leadership Award oleh Menteri Dalam Negeri 2018. Saya mendapat penghargaan Astabrata Widya Utama Pamong oleh Institut Pemerintah Dalam Negeri 2018. Saya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian 7 tahun berturut-turut di bidang pemeriksaan keuangan dari tahun 2011 ke 2017. Adapun pergaulan lain yang tidak sempat saya sebutkan terlampir dalam pledoi ini, yang mulia. Yang 6, saat menjadi Menteri Pertanian saya meraih 71 penghargaan. Di antaranya penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang pencapaian penyaluran kredit usaha rakyat pertanian tahun 2020. Penghargaan sebagai tokoh inspiratif pertanian Indonesia tahun 2023. Penghargaan sistem pertanian pangan tangguh swasembada beras tahun 2019-2021 yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia oleh International Rice Research Institute IRI tahun 2022. Penghargaan pengolahan barang dan jasa tahun 2020 dengan kategori paling transparan oleh Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKP 2020. Penghargaan KPPU Award tingkat pusat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022. Penghargaan Merdeka Award kategori program inovatif Kementerian pada saat COVID-19 tahun 2021. Pengendalian penularan penyakit mulut dan kuku PMK dari World Organization for Animal Health, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia di bawah PBB. Yang ketiga, yang lain penghargaan atas upaya dalam penggerakan sektor pertanian menjadi swasembada beras oleh Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia. Penghargaan Kementerian Terbaik Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik oleh Kementerian Komunikasi dan Infocom tahun 2019. Saya dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia, seluruh Indonesia, yang menaungi seluruh gubernur seluruh Indonesia selama 2 periode. Yang lain, di Roma saya terpilih sebagai Ketua G20 Dunia di Forum FAO. Penghargaan Kementerian Pengelola Informasi dan Komunikasi. Yang ketujuh, saya dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi yang menaungi seluruh gubernur. Saya juga sebagai Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan dan mendapatkan penghargaan Lencana Melati sebagai tanda memiliki jasa pengabdian yang luar biasa bagi Gerakan Pramuka. Kesembilan, mendapatkan penghargaan akademik dari beberapa universitas dalam dan luar negeri antara lain. Universitas Tun Hussein On Malaysia sebagai Doktor Honoris Causa HC Urusan Pertahanan dan Fasilitas Infrastruktur tahun 2016. Universitas Sultan Zainal Abidin Unisca Terengganu Malaysia sebagai Doktor Honoris Causa Bidang Pengurusan dan Kepemimpinan sekaligus mendapat penghargaan dari Bapak Pencetus dan Penggerak Inovasi Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Yayasan Diraja Sultan Misan Terengganu Malaysia pada tahun 2017.
Saya mendoktorkan kurang lebih 500 orang dari Sulawesi Selatan, antara lain ke perguruan-perguruan tinggi ini. Yang lain adalah Universitas Hasanuddin telah memberikan saya gelar Profesor Kehormatan dalam Tata Negara dan Kepemerintahan tahun 2002, yang sebelumnya menyelesaikan program S3 Doktor di bidang Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan dengan judul Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengawasan Pemerintahan. Di Universitas Muhammadiyah Makassar saya sebagai dosen Prodi Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2018. Yang ke-10 yang mulia, bahkan saya mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berupa penghargaan anti gratifikasi terbaik tahun 2018, penghargaan pengelolaan LKPN terbaik 2019, sertifikasi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi AMK atas pengelolaan data penyaluran subsidi pupuk dan pemanfaatan NIK Butuhan, dan puluhan daerah wilayah bebas korupsi oleh KPK ditetapkan di hampir seluruh Indonesia yang saya miliki. Di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, perkenan saya untuk mempresentasikan sebagian capaian kinerja saya sebagai Menteri Pertanian yang mempunyai dampak pada pembangunan nasional yang menyita hampir seluruh aktivitas saya. Maaf, ada yang terlangkai. Di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, perkenan saya untuk mempresentasikan sebagian capaian kinerja saya sebagai Menteri Pertanian yang mempunyai dampak pada pembangunan nasional yang menyita hampir sebagian besar aktivitas saya selama bertugas sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin. Pada rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021, Bapak Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa sektor pertanian telah menjadi sentra di masa pandemik. Presiden menggarisbawahi 9 isu strategis dalam pembangunan pertanian. Diawali dengan menyoroti peringatan Food Agriculture Organization atau FAO tentang potensi krisis pangan, sehingga pengelolaan yang berkait dengan pangan dan pertumbuhan pertanian perlu dilakukan maksimal. Pengelolaan pangan dan pembangunan pertanian khususnya terkait dengan komoditi bahan impor seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih dan beras harus diseriuskan. Pengembangan lumbung pangan atau food estate, pengembangan pertanian dengan skala ekonomi luas, pemaksimalan teknologi pertanian, penerapan harga yang kompetitif dan bersaing menjadi sorotan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalisasi pembangunan pertanian. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada 2023 mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang akan diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di Eropa yang terus bergejolak. Ancamannya adalah 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Yang Mulia izinkan saya menunjukkan video pidato Presiden. Pidato Presiden adalah keputusan. Pandemi COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati, akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Dan kita tahu beberapa minggu hari terakhir ini, urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga. Karena tadi yang saya sampaikan. Kita tahu penduduk Indonesia sudah
270 juta lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan itu betul-betul harus kita seriusi. Pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail. Terutama, saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Kedelai, hati-hati. Jagung, hati-hati. Gula, hati-hati. Ini yang masih jutaan-jutaan. Jutaan ton. Bawang putih. Beras. Meskipun ini sudah 2 tahun kita, hampir 2 tahun kita enggak impor beras. Ini saya mau lihat betul lapangannya, kondisinya seperti apa, apakah konsisten bisa kita lakukan untuk tahun-tahun mendatang. Tetapi yang tadi saya sampaikan, barang-barang ini harus diselesaikan. Urusan bawang putih, urusan gula, urusan jagung, urusan kedelai, dan komoditas yang lain yang masih impor. Tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan. Menurut saya tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Izin melanjutkan. Yang mulia yang kami hormati, Jaksa Penuntut Umum dan PH serta hadirin sekalian yang kami hormati. Adapun capaian tersebut kami akan uraikan sebagai berikut walaupun singkat-singkat Pak Yang Mulia. Yang pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan PDB sektor pertanian Indonesia berdasarkan nilai konstan dan harga berlaku. Yang pertama, pada tahun 2020 nilai harga konstan 1.770 triliun dan nilai harga berlaku 2.120 triliun. Pada tahun 2021 nilai harga konstan 1.870 triliun dan nilai harga berlaku 2.250 triliun. Pada tahun 2022 nilai harga konstan 2.250 triliun, nilai harga berlaku 2.430 triliun. Data ini bukan data Kementan, data ini data BPS statistik yang digunakan resmi oleh negara. Yang kedua, sebelum pencapaian tahun 2019, indeks produksi pertanian nasional 2020-2022 yang stabil dan meningkat. Pada tahun 2020, indeks produksi pertanian sebesar 167,55%. Pada tahun 2021, indeks produksi pertanian sebesar 166,49%. Pada tahun 2022, indeks produksi pertanian sebesar 175,75%. Yang ketiga, nilai tukar petani atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat dan terus bertambah, yang sebelumnya dari 99%. Pada tahun 2020, nilai tukar petani sebesar 105,83%.
Pada tahun 2021 nilai tukar petani sebesar 104,64%, nggak pernah dicapai sebelumnya. Pada tahun 2022 nilai tukar petani sebesar 107,33%. Nilai tukar usaha pertanian dari tahun 2020-2022 yang awalnya dari hanya 90%, pada 2020 nilai tukar usaha pertanian mencapai 105,12%. Pada tahun 2021 nilai tukar usaha pertanian sebesar 104,9%. Pada tahun 2022 nilai tukar usaha pertanian sebesar 107,49%, 46%. Yang kelima, peningkatan nilai ekspor pertanian. Jadi bukan impor, Pak. Pertanian ekspor. Pada tahun 2022 beras 366.151 kg setara dengan 14 triliun 173 juta 572.000. Jagung kita ekspor 64 juta 272.450 kg setara dengan 231 triliun 224 juta 760.000. Bertambah pada tahun 2021 beras menjadi 3.261.400 kg setara dengan 36 triliun 479 juta 814.000. Jagung 3.476.208 kg setara dengan 153 triliun 293 juta 210.000 rupiah. Serta pada tahun 2022 beras 2.962.875 kg setara dengan 29 triliun 036.640.000 rupiah. Jagung 161.434.540 kg setara dengan 743 triliun 704.125.000. Bertambahnya penyerapan lapangan kerja dalam sektor pertanian. Penyerapan lapangan kerja dalam sektor pertanian 2019 jumlahnya mencapai 31,87 juta orang. Meningkat pada tahun 2020 mencapai 35,25 juta orang. Pada tahun 2021 jumlahnya menjadi lebih besar karena masa Covid, dia masuk menjadi 37,13 juta orang. Tahun 2022 meningkat jumlahnya sebesar 37,84 juta orang. Adapun pencapaian dibahas di atas sangat dipengaruhi keadaan pandemi Covid serta kondisi global dunia antara lain perang dagang, perubahan iklim dan konflik antar negara. Tentunya semuanya dibutuhkan usaha dan kerja keras yang terarah, fokus, lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Utamanya memberikan kepastian terhadap daya tahan, jaminan kepada rakyat dalam kebutuhan konsumsi hidup mereka. Seperti dalam asas yang menyebutkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus populi suprema lex. Hal tersebut juga diapresiasi oleh Wakil Presiden pada acara penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian 2023 dengan menyatakan bahwa sektor pertanian Republik Indonesia mengalami pertumbuhan positif akibat sektor ini mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim dan ketegangan geopolitik yang ada. Sehingga sangatlah tidak berkesempatan bagi saya mengkonfirmasi yang mulia hal-hal teknis kerumah tanggaan dan operasional teknis di tengah kesibukan saya untuk mencapai target-target krusial demi kepentingan bangsa dan negara. 10 orang kelaparan akan menjadi suatu isu besar bagi bangsa ini, akan menohok masalah ekonomi kita, masalah pemerintahan, masalah sosial akan terpicu, masalah politik akan terpicu, dan masalah keamanan akan terpicu. Indonesia tidak lagi baik-baik. Bahkan yang mulai izin saya, Papua bersoal dengan makanan. Saya harus ke Papua menyelesaikan semua ini.
Yang mulia majelis hakim, semangat dan tekad hidup saya adalah hanya untuk mengabdi bagi bangsa dan negara dan berguna bagi sesama serta menjadikan bagian ini adalah ibadah dalam kehidupan saya dan alam semesta. Tidak satu pun niat dan watak karakter saya untuk berperilaku koruptif, mengemis-ngemis minta dari bawah. Tidak. Saya tidak biasa, yang mulia. Jika selama mengabdi di daerah saya berperilaku koruptif, tentu saya sudah pasti berurusan dengan hukum. Begitu pula aparat pengawasan internal pemerintah maupun DPR sudah melakukan koreksi, serta di era transparan saat ini, pers yang bebas serta masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya pemikirannya, pasti akan dengan masif dan lantang menyuarakan perbuatan tercela saya. Kenyataannya semua hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan saya menjadi bupati selama 2 periode. Saya menjadi gubernur Sulawesi Selatan untuk 2 periode. Yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja maupun integritas saya. Tegasnya saya selama ini selain berupaya untuk membaktikan diri dan berguna bagi bangsa dan negara, juga berupaya selalu menjaga dan mempertahankan integritas saya. Karena itulah maka saya memberanikan diri pernah mengajukan permohonan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin. Mengapa ketika saya menjabat sebagai menteri terhadap saya disangkakan dan tidak melakukan perbuatan korupsi? Apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah. Dan apabila hal tersebut terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan. Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran, Bapak, yang di Makassar itu. Saya tinggal di PTN. Saya tidak biasa disogok-sogok orang. Tidak biasa. Tunjukkan saya pernah mengguru. Adapun penerimaan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi dan Panji, dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan, dan kata-kata khas yang selalu saya ingat, ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak, ini sudah menjadi hak menteri Bapak, lillahi ta'ala Rasulullah, tidak jadi sembahyang saya kalau dia tidak sebut itu. Setiap saya hati-hati uang ini. Terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum? Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dengan keinginan pemegang kekuasaan tertentu? Tetapi ternyata tidak. Saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya yang mulia. Benarkah asumsi banyak orang bahwa hukum menjadikan sebagai alat kekuasaan untuk menangani politik? Ini banyak disampaikan pada saya. Padahal orang yang berbeda. Hukum digunakan untuk membungkam pihak lawan, walau alam bisabab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Saya berproses. Ini semua pertanyaan yang disampaikan, yang dilempar-lempar orang di setiap ujung saya bertemu, yang disampaikan oleh istri dan anak-anak saya. Apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima apabila dinyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut. Penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi maupun proyek bernilai di Kementan itu nilainya triliunan yang mulia. Nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya kasih hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam.
Ternyata saya harus dipenjara memang. Hal ini berbeda dengan ditersangkanya beberapa menteri atau beberapa pejabat yang kita baca, bahwa dia tersangkut masalah proyek, dia tersangkut masalah izin dan rekomendasi. Saya enggak, Bapak. Saya sampai hari ini terus bertanya, wah saya dijadikan tersangka. Yang di saat-saat terakhir ini saya bermohon agar penegakan keadilan dengan putusan bebas yang mulia. Di samping masih bertanya saya mengapa saya dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa, saya terus bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa diantaranya memberatkan saya, padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Menurut pada ajaran ilmu hukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah. It's better 100 guilty person should escape than one innocent person should suffer. Maka oleh karena tidak terdapat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan adil apabila saya bermohon untuk diputus bebas. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, para JPU yang saya adik-adik saya yang saya cintai, mau menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lebektomi paru yang mulia, di mana paru-paru sebelah kanan saya sepertiga telah diangkat karena terindikasi awal adanya kanker. Operasi tersebut berlangsung di Rumah Sakit Glen Eagle, Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang sudah 3 kali lumpuh dalam perawatan pemantauan dokter karena sakit berkelanjutan. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan harapan alasan kemanusiaan untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku, perkataan yang menyinggung perasaan Yang Mulia Majelis Hakim, adik-adik saya penuntut umum dan para pemirsa serta pengunjung sidang. Karena hal tersebut bukan tendensi kepada orang per orang, tapi lebih pada kultur budaya yang melekat pada karakter saya sebagai orang Bugis Makassar, terutama dalam penutur kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah. Tidak ada niat sama sekali. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan hande tolong, serta pengunjung sidang atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung. Saya juga minta maaf kepada Majelis Hakim dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat, kolega, yang apabila selama ini perilaku saya sebagai Menteri Pertanian dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utamanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampingannya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan persahabatan selama ini terjalin dengan baik. Dengan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya menduduki jabatan Menteri Pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk nusa dan bangsa. Melalui pengabdian saya di Kementerian Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan, dengan ini saya mohon maaf. Saya berharap Bang Surya Paloh tetap dirahmati oleh Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedukaan sekarang ini, saya selalu berdoa agar Bang Surya Paloh tetap sebagai abang yang sangat saya kenal. Baik pemikiran, ucapan, sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran. Yang suka mengayomi dan memihak kebenaran. Hormatmu buatku abangku. Semoga hubungan antara saya dengan semua pihak,
tetap terjalin dengan baik dengan falsafah suku Bugis Makassar yang mulia, mana morondong linoa gesar buta marai kata siama matonjeki, yang berarti biarpun bumi bergonjang, tanah bergemuruh, kita tetap harus bersaudara. Kepada orang tua saya bersimpuh maaf atas peristiwa ini. Ampunkan segala hilap dan kesalahan saya. Di ujung telapak kakimu saya berharap pintu keabadian untukku. Tak ada lagi rumah senyaman pangkuanmu. Ibu saya berusia 94 tahun yang mulia. 5 kali menjadi anggota DPR. Ayah saya 5 kali jadi bupati. Ayah saya tentara yang mulia. Dan salah satu yang saya ingat sebagai laki-laki, kamu gak boleh bohong. Dan saya masih pegang yang mulia sampai sekarang. Insya Allah. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya. Lebih khusus istri saya yang ulang tahun hari ini. Carilah tangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Semua orang, ibu, anak-anakku, cucuku bisa menemani senangmu, tapi tidak semua orang bisa menemani susahmu. Berbagai ujian dan cobaan yang saya hadapi sejatinya hanyalah menambah rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tempat saya meminta pertolongan. Tuhan yang hanya kepadanya lah saya menyembah. Sepenuhnya saya meyakini apapun yang saya alami dan hadapi tak lain merupakan garis takdir yang telah ditetapkannya. Hanya keikhlasan dan rasa syukur yang patut saya perlihatkan kepadanya. Terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya. Pada saat saya di sidang, 2 kakak saya meninggal yang mulia. Makanya yang sering mengawal saya di persidangan ini meninggal. Yang tegak dan istri saya tegak mendampingi saya dalam sidang segala peristiwa. Menjadi sumber kekuatan saya. Belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri, Kemal Redindo Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Sujiwa Sahrul, Rizka Mulfi Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya yang mulia. Andit Tendri Bilan, Radisa Melati, Sofia Sahri, Putri Redindo, Bintang Nugraha Putra Redindo. Kepada kalianlah risalah kecil ini saya sembahkan. Biarlah catatan kecil menjadi pengingat bahwa betapa luar biasa ujian yang menimpa kita. Sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan diadili bersama. Tidak pernah saya mendengar ada mulai dari cucu sampai kakeknya berada dalam satu persidangan. Baru di tempat ini. Bahkan tidak hanya itu, seluruh telunjuk seolah-olah menuding-nuding saya dan kalian tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Ketahuilah betapa saya sangat bangga dan mencintai kalian. Ketabahan dan ketegaran kalian juga lah yang sejatinya membuat kita mampu melewati ini semua. Catatan kecil ini akan menjadi pengingat, pengobat, pembelaan atas seluruh framing jahat dan tidak adil atas permasalahan yang saya dan kalian hadapi. Yang secara sengaja dilakukan untuk menghina, merendahkan derajat saya dan kalian yang terbangun puluhan tahun yang ada. Tetapi yakinlah, Allah tidak tidur dan akan melihat kebenaran yang pernah kita lakukan. Janjinya bahwa kebenaran pada akhirnya tidak pernah bisa dikalahkan. Ia bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Di balik semua, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hikmah yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala terus memahami dan meridai kita semua. Amin ya Allahumma amin. Majelis hakim yang mulia, yang terakhir, saya bukan penjahat yang mulia, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat. Saya ini pejuang dari negara bangsa ini. Saya belum pernah dihukum yang mulia. Saya menyesali perbuatan saya.
Saya siap bertanggung jawab Yang Mulia. Namun saya ingin pertinggalkan untuk saya bisa bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya di umur 70 tahun ini. Berdasarkan hal di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Hakim atas izin Allah Subhanahu wa taala dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Yang Mulia JPU PH dan seluruh hadirin. Semoga ridha Allah bersama kita. Kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyerahkan. Ya, silakan.